Hai teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Video kali ini merupakan lanjutan ya pada materi membangun aplikasi database perpustakaan dengan Python GUI dan MySQL ya. Di mana pada video kali ini kita akan belajar membuat POM peminjaman buku ya, POM transaksi peminjaman buku untuk aplikasi database perpustakaan yang dibangun. Nah, di mana pada video sebelumnya kita sudah membuat POM-POM yang ini ya, yang terakhir kita sudah membuat POM data buku. Nah, di sini sekarang kita akan belajar membuat POM peminjaman buku ya. Di mana POM ini nanti berfungsi untuk melakukan transaksi peminjaman, mengelola transaksi peminjaman buku ya untuk aplikasi database perpustakaan. Nah, langsung saja teman-teman, di sini, kita rancang POM dari peminjaman buku. Oke, kita rancang POM-nya, kita buka Qt Designer-nya, kita buat POM-nya ya. Sorry di sini kita close dulu. Ini POM-nya, template-nya yaitu main Windows ya. Oke. Ini dia, kita ubah, kita hapus dulu menu bar-nya supaya kosong ya. Di sini POM-nya tidak ada elemen apapun atau tidak ada widget apapun. Nah, baru kita simpan. Kita simpan di lokasi sama dengan file-file sebelumnya ya. Oke, kita simpan dengan nama POM peminjaman ya. Oke, jadi nama POM-nya POM peminjaman.ui ya. Kita simpan. Kemudian kita ubah ukuran dari POM-nya ya melalui properti geometrinya. Oke, di sini dengan lebar itu 934 ya, 934. Kemudian untuk height-nya itu 564. Oke. Ini dia, kita simpan. Selanjutnya kita tambahkan sebuah label ya, widget label untuk header-nya. Oke. Sini kita ubah lebarnya. Kita sesuaikan ya. Oke, kita lebarnya sesuaikan dengan ininya. Kemudian tingginya kita kasih 51 ya. Oke, kita atur posisinya. Oke, selanjutnya kita ganti teksnya menjadi POM. Oke. Oke, ini. Oke, kita ubah tagnya menjadi POM peminjaman. Selanjutnya kita ubah properti font-nya ya. Di sini kita ubah properti font-nya. Font size-nya itu 16 dan ini bold ya. Kemudian kita atur properti alignment-nya ya. Di sini horizontal alignment-nya itu kita ganti align center untuk rata tengah. Selanjutnya kita ubah warna latar belakangnya ya di properti style sheet. Kita color-nya putih. Kemudian ini background color-nya kita gunakan ini ya supaya sama dengan yang sebelumnya. Oke, sudah. Oke, itu dia ininya ya. Header dari POM-nya.
Kita sesuaikan supaya proporsional. Nah, selanjutnya kita tambahkan sebuah group box ya, widget group box di sini. Oke. Oke, widget group box kita ubah ukurannya ya melalui properties geometrinya dengan oke, properti geometrinya ini width-nya atau lebarnya yaitu 341. Kemudian ininya tingginya. Oke. Selanjutnya kita ini ya ganti titelnya di sini. Jadi oke. Sini untuk mengelompokkan ini ya, data anggota yang akan meminjam buku ya. Ini group box untuk pom data anggotanya. Oke, selanjutnya kita tambahkan 2 buah widget label. Oke, di sini. Ini kita ganti teksnya menjadi ID tak. Oke, kita ubah fontnya ya. Di sini kita ubah fontnya. Sepuluh ya. Oke, kita copy. Kemudian kita ini nama anggota ya. Anggota. Oke, itu dia 2 labelnya. Selanjutnya kita tambahkan 2 buah widget line edit ya. Oke. Ini kita ubah tingginya di properti geometrinya jadi 31 ya. Oke. Untuk posisinya kita atur supaya proporsional. Kemudian kita copy dulu. Oke, untuk lebarnya di sini. Jadi ini kita atur objek name-nya ya. Kita ubah objek name-nya untuk teks line edit ID anggota menjadi edit ID anggota. Kemudian ini kita ubah objek name-nya menjadi edit nama anggota. Oke, itu dia. Selanjutnya kita tambahkan sebuah widget push button ya, tombol. Di sini kita cari tombolnya di atas. Oke, ini kita oke, ini kita ubah teksnya, kita kosongkan. Kemudian kita ubah objek name dari buttonnya jadi btn cari anggota.
Kemudian kita atur ininya ya, ikonnya melalui properti icon. Di sini ya, choose file. Kemudian kita cari tombol search. Icon search ya. Oke, itu dia. Ini dia teman-teman untuk form data anggotanya. Jadi sorry, maksudnya bagian dari data anggota untuk form peminjaman. Jadi ini nanti digunakan untuk mencari anggota yang akan melakukan transaksi peminjaman buku ya. Jadi nanti dilakukan pencarian data anggota. Nah, selanjutnya di sini kita simpan dulu. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi satu buah ini ya. Widget group box. Kita ubah ukurannya sama seperti ini ya, lebarnya dengan widget group box yang di atasnya. Selanjutnya oke, kita ubah ini ya. Untuk tingginya itu 351 ya. Sini 341. Sorry, ini kita tingginya kita ini ya. Kesesuaikan dengan 351 tingginya. Kita simpan. Terus ini kita ini ya. Ini untuk nih ya, bukunya. Oke, ini grup untuk mengelompokkan data buku yang akan dipinjam ya. Jadi ini widget group box-nya, group box untuk data bukunya. Selanjutnya kita tambahkan ini ya, dua buah label dulu untuk ini ya, mencari data bukunya. Biar sama ukurannya, kita hapus, kita copy dari sini. Ini ISBN-nya. Oke, untuk line editnya kita copy saja dari sini ya. Oke, tombolnya juga kita copy ya di sini untuk pencarian data bukunya. Oke, ini untuk ini ya, sorry, ini salah ya Bu, ini ISBN-nya di bawah. Kita copy dulu. Ini ID transaksi ya. Oke, kita tambahkan text field untuk ini ID transaksi. Nah, ini kita ganti ya. Jadi kita ganti jadi transaksi peminjaman buku ya, judul dari group box-nya. Kemudian ini ID transaksi. Oke. Oke, kita lihat dulu ininya ya, detail dari tabel peminjaman di database-nya ya, teman-teman. Kita buka dulu MySQL-nya.
Oke, kita ya. Oke, ini deskripsi dari tabel peminjaman buku ya. Kita sesuaikan di sini. Jadi ini ID peminjaman ya. ID peminjaman, kemudian ini SBN-nya. Sorry. Jangan terlalu ini ya. Kita atur ya supaya proporsional. Oke, ini ISBN-nya, kemudian judul bukunya. Sekarang kita tambahkan label untuk judul bukunya ya. Oke. Di sini kita tambahkan widget ini ya. Oke, text edit. Untuk judulnya kita tambahkan widget text edit. Kita atur lebarnya. Ya. Kita atur lebarnya di sini. Oke, 231 ya lebarnya. Kemudian tingginya 71. Oke, sudah pas ya di sini. Kita simpan. Selanjutnya kita tambahkan label. 3 buah label kita copy ya ininya, widget labelnya. Oke. Kita lihat di sini tanggal peminjaman. Oke, tanggal peminjaman, tanggal untuk pengembalian dan tanggal pengembalian ya. Tanggal TGL. Oke, ini ya. Ini kita ganti tanggal pengembalian aja ya, biar ini. Oke, ini kita ganti TGL dikembalikan. Oke, kita sesuaikan supaya proporsional, berarti kita ubah di sini. Oke, biar rata ya. Tampilannya bagus, jadi kita atur jaraknya.
Ini kita tambahkan widget ini ya, date, edit. Oke, di sini date editnya. Oke, ini jaraknya di sini ya, teman-teman. Kemudian kita atur untuk tanggal peminjamannya, tingginya itu 31 ya, supaya sama. Kita atur posisinya supaya proporsional. Oke. Kita copy di sini untuk tanggalnya. Oke, ini sini agak ini ya, kita perkecil saja di sini. Supaya proporsional ya di sini. Kita atur jarak-jaraknya dari setiap label ya. Copy. Oke, selanjutnya kita ubah ininya ya, properti dari objek name-nya ya untuk setiap widget yang ditambahkan. Ini menjadi edit ID peminjaman. Kemudian ini edit ISBN. Kemudian ini kita ubah. Ini edit judul. Kemudian ini kita ubah date TGL peminjaman ya. Biar gampang diingat. Oke, ini kita ubah menjadi date TGL pengembalian. Dan yang ini kita ubah menjadi date TGL dikembalikan ya. Jadi ini tanggal peminjaman ini untuk mengatur tanggal peminjaman, kemudian tanggal pengembalian ini kapan harus dikembalikan ya. Kalau di ini untuk menyimpan tanggal untuk pengembalian ya. Yang ini untuk mengambil tanggal untuk pengambilannya. Kemudian ini tanggal dikembalikan ya, tanggal pengembalian. Tanggal ketika buku tersebut dikembalikan. Kita gunakan istilah ini supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi biar gampang. Oke. Kita simpan. Sekarang kita atur dulu properti ininya ya. Untuk tanggalnya ya. Oke, untuk widget date-nya kita atur properti kalender pop-up-nya ya. Di sini kita blok saja tiga-tiganya, kemudian kita cari ini ya properti kalender pop-up-nya.
Oke. Kemudian formatnya. Oke, formatnya kita dd/mm/yyyy ya. M-nya besar untuk mengatur format penanggalannya. Oke, ini dia widget yang ditambahkan untuk transaksi peminjamannya. Selanjutnya kita tambahkan widget push button-nya ya. Di sini. Ini kita belum ubah ya. Ini kita ubah property object name-nya menjadi btn cari buku ya. Jadi sini kita ketika proses peminjaman dilakukan, admin akan melakukan pencarian data anggota dan data buku yang ingin dipinjam ya. Oke, itu dia teman-teman. Nah, sekarang kita tambahkan kita tambahkan tombol untuk ini, menyimpan transaksi ya. Oke, kita tambahkan 3 buah widget push button ya. Oke, kita tambahkan widget push button-nya ya. Oke, ini tombolnya. Tingginya 31 ya. Oke, sudah. Ini kita jadi ini ya. Simpan, kemudian kita copy. Ini kembali. Ini kita lebarkan aja ya supaya ini. Ini kita ubah lebar ininya ya. Kita ubah supaya profesional. Kita atur tata letaknya lagi. Ini supaya profesional ya. Oke, ini dia. Ini kita ubah lebarnya. Ini juga. Kalau ini dirasa terlalu dekat, kita ubah aja ininya ya. Oke, ini kita ubah dia. Kita turunkan ya. Ini misalnya ini. Ini kita turunkan. Sudah, ini kita turunkan lagi. Kita blok dulu. Oke, sudah. Ini kita turunkan.
Oke, sudah. Kita simpan dulu. Nah, selanjutnya untuk tombolnya kita ubah objek name-nya ya. Kita ubah objek name-nya menjadi button simpan. Kemudian ini button kembali. Ini tombol untuk mengembalikan buku ya ketika melakukan proses pengembalian ya. Kemudian ini kita ubah menjadi hapus ya. Hapus atau batal ya. Oke. Oke, ini dia teman-teman rancangan POM-nya. Oke, ini kita ya. Oke, kita simpan. Nah, ini kita ubah properti iconnya ya. Kita tambahkan icon pada widget push button-nya. Isi untuk buat tombol ya, untuk tombol simpan. Oke, kita tambahkan ini icon app. Kemudian ini kembali. Kita tambahkan gambar return ya. Ini return kembali. Dan hapus ya. Kita ini cancel lah ya. Kita iconnya icon cancel. Oke, kita simpan. Kita cek tadi objek name-nya sudah diubah ya. Oke. Teman-teman pastikan sudah merubah properti objek name dari setiap widget yang digunakan ya. Widget push button, date edit, kemudian text edit, line edit itu harus diubah ya ininya. Jadi widget yang digunakan yang akan diambil datanya dan yang akan digunakan untuk menampilkan data itu harus diatur properti objek name-nya ya untuk mempermudah dalam mengakses widget tersebut nanti di kode programnya. Oke, kita simpan. Langkah selanjutnya kita tambahkan sebuah ini ya, widget tabel untuk menampilkan data transaksi peminjamannya. Oke, kita tampilkan ini ya. Kita tambahkan ini ya, tabel widget. Oke, di sini kita atur tingginya, lebarnya kita sesuaikan ya. Lebarnya kita sesuaikan dengan lebar POM-nya ya. Oke, sudah. Kita ubah ininya ya, kita ubah objek name-nya dulu menjadi TBL data peminjaman. Oke. Selanjutnya kita tambahkan kolom ya untuk tabelnya dengan cara ini ya, klik kanan edit item ya. Di sini ID peminjaman. Selanjutnya oke. Ini ada ISBN. Judul buku. Kemudian tanggal ini ya. Oke. Tanggal tanggal. Oke.
Tanggal pengembalian atau tanggal untuk pengembalian ya. Ini tanggal pengembalian saja supaya sama dengan ini ya, label di POM-nya. Oke, itu dia. Kita ini ya. Oke, kita simpan ya. Sorry, sini ada yang lewat, ini kita hapus. Untuk ya, kita hapus. Oke, sudah kita atur kolomnya. Ini dia kolom dari tabel data peminjaman ya. Oke, jadi ini dia teman-teman. Ini tabel untuk menampilkan data peminjaman dari seorang anggota ya. Ini nanti data peminjaman buku untuk anggota akan tampil detailnya di sini. Oke teman-teman, ini dia rancangan dari POM peminjaman ya. Ini nanti jadi ketika POM-nya transaksi peminjaman dilakukan, admin akan melakukan pencarian anggota yang melakukan peminjaman ya. Nanti terus admin akan menuliskan ID transaksi dan melakukan pencarian terhadap data buku yang ingin dipinjam. Setelah itu baru proses fitur penyimpanan atau penambahan data buku yang dipinjam, pengembalian dan penghapusan dilakukan ya. Untuk detail dari peminjaman akan ditampilkan di tabel sebelahnya. Itu dia teman-teman rancangan POM peminjaman buku ya dari aplikasi database perpustakaan yang dibangun. Nah, setelah kita rancang POM-nya langsung saja kita buat kelasnya ya, kelas untuk peminjaman. Kita buat filenya di sini. Oke, kita simpan dengan nama ini ya, peminjaman. Oke, selanjutnya kita tambahkan modul-modul yang dibutuhkan ya. Oke. Untuk modulnya kita import dulu ya. Kita import saja yang sudah di ini ya, biar nggak terlalu lama. Yang sudah diketik di POM buku ya. Di file buku.py kita import yang ininya sampai from date filenya ya. From date time di sini import date time. Kita import di sana. Kemudian di sini kita tambahkan delta ya. Oke, nanti untuk keperluan ini proses peminjaman ya, transaksi peminjaman. Selanjutnya kita ini ya, definisikan kelasnya. Oke, dia kelasnya. Kita buat konstruktor kelasnya ya, kita definisikan konstruktor kelasnya. Oke.
Kita cek judulnya ya, Lombok Perpustakaan untuk titel aplikasinya. Sekarang kita ini ya, kita uji coba dulu file peminjaman.py-nya untuk melihat atau untuk menjalankan POM-nya ya. Oke, kita buat fungsi main-nya ya. Kita copy saja yang di ini ya, di kelas buku, file buku.py kita copy biar prosesnya cepat. Oke, ini. Oke, kita matikan komennya ya. Nah, ini kita ganti menjadi peminjaman. Oke. Simpan. Oke. Sekarang kita uji coba, kita running ya aplikasinya untuk POM peminjaman. Oke, teman-teman, ini dia tampilan dari POM peminjaman buku ya. Di sini ada yang lewat, judul bukunya nggak ada ya, kita tambahkan dulu kolom judul buku ya di sini. Ini, sorry, judul. Kita pindah ke bawah ya, ISBN judul. Ini judul buku. Oke, kita simpan ya. Lalu kita running aplikasinya ya. Kita jalankan POM peminjamannya. Jadi ini dia teman-teman, tampilan dari POM peminjaman buku ya untuk mengelola transaksi peminjaman. Jadi nanti ketika transaksi peminjaman dilakukan, admin akan melakukan pencarian data anggota dan data buku yang akan dipinjam ya, di mana di sini setiap anggota bebas meminjam buku lebih dari satu ya. Oke, itu dia teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita tambahkan fitur ini ya, simpan, kembali, dan hapusnya, kita akan buat fitur pencarian data anggota dan data bukunya terlebih dahulu ya, kita tambahkan. Jadi nanti ketika pencarian data anggota dilakukan akan muncul POM pencarian ya. POM pencarian data anggota. Admin tinggal memilih, mencari data anggota, memilih data tersebut dan detailnya akan tampil di sini ya, ID sama namanya. Begitu juga dengan buku ya. Ketika mencari buku yang akan dipinjam, admin akan menekan tombol ini ya, pencarian data buku, lalu muncul POM pencarian data buku, dan di sana admin akan melakukan pencarian data bukunya ya. Kemudian dipilih dan di sini nanti akan tampil detail ISBN dan judul bukunya, begitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita tambahkan dulu POM pencarian data anggota sama pencarian data bukunya ya, kita buat. Oke, kita tutup POM peminjamannya. Kita buat POM pencarian data bukunya ya di sini. Oke. Kita buat POM pencarian data buku. Kita pilih, ini kata supaya lebih jelas ya, kita tutup dulu ini. Kemudian di sini kita buat POM pencarian data anggota terlebih dahulu ya dengan tipe dialog ya. Dialog without button. Jadi tipe POM-nya itu berupa dialog ya. Oke, kita buat ininya ya, POM pencarian anggotanya. Sini, ini dia, kita simpan dulu. Kita ubah, kita simpan namanya ya, POM
cari anggota. Oke, kita ubah, ukurannya ya, melalui properti geometrinya. Sini untuk width-nya atau lebarnya yaitu 574 ya, 574 dan tingginya yaitu 359. Kita gunakan ini ya, segini. Oke, selanjutnya kita tambahkan sebuah widget label ya. Di sini kita ubah teksnya menjadi ini ya, kita pencariannya berdasarkan ID anggota, oke, atau namanya ya. ID atau nama anggota. Oke, ini dia. Kita ubah ininya ya, fontnya. Kita ubah fontnya, ukurannya di sini. Point size-nya itu 10 ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan widget line edit ya. Di sini untuk mengetikkan nama ininya ya. Nama anggota atau ID anggotanya. Ini 31. Oke, ini kita ubah objek name-nya menjadi edit kata kunci ya, kata kunci pencarian. Selanjutnya kita tambahkan sebuah widget push button-nya di sini. Kita atur ukurannya. Ininya 31 ya. Oke, kita ubah menjadi cari. Kita atur ikonnya. Di sini properti ikonnya. Kita cari tombol ini ya. Gambar ini loop ya. Atau kita bisa juga menghapus ininya ya, cukup icon saja. Sini. Kita ubah ininya, objek name dari tombolnya menjadi btn cari ya. Ini tadi button edit kata kunci ya. Kita simpan. Selanjutnya kita tambahkan sebuah widget ini ya, widget tabel untuk menampilkan data anggotanya. Kita ubah ukurannya biar proporsional ya. Oke, kita ubah objek name-nya ya. Di sini menjadi tbl data anggota. Oke, data anggota. Kita simpan dan kita tambahkan ini ya, tambahkan item ya atau kolom untuk ini. Untuk tabel tersebut, sini ID anggota. Kemudian ada nama. Selanjutnya ada ini nama awal, nama depan, nama belakang, nama tengah. Ya, nama tengah, nama belakang. Oke.
Untuk ininya kita samakan dengan yang ada di POM buku ya, kita open aja file UI untuk POM anggota ya, sorry. Di sini POM anggota kita buka. Nah, detail dari ininya kita samakan ya, nama belakang, nama tengah, ada jenis kelamin ya. Di sini, sorry, jenis kelamin. Oke. Selanjutnya ada alamat dan email ya, telepon. Dan email ya. Oke, sama dengan yang di sini ya, POM anggota, telepon HP, email ya. Oke, jadi kita samakan kolom-kolom tabelnya ya di sini. Ini telepon atau HP ya. Simpan ya. Oke, ini dia teman-teman, rancangan dari POM pencarian anggota ya, pencarian data anggota. Jadi nanti ketika POM ini ya, POM peminjaman, POM pencarian data buku, sorry, ketika tombol cari anggota, cari data anggota ditekan, akan muncul POM ini ya. Kemudian di sini, admin akan melakukan pencarian terhadap, anggota yang melakukan peminjaman berdasarkan ID atau namanya ya. Ya kayak kalau di aplikasi Real itu dia scan, kartu anggotanya ya. Jadi kartu anggota itu ada ID-nya ya atau namanya, bisa dilakukan pencarian berdasarkan ID atau namanya. Oke, sekarang setelah kita buat, POM cari anggota ini, kita buat, file kelasnya ya. Kita buat file kelasnya. Oke. Oke, kita simpan filenya ya. Kita simpan filenya dengan nama cari. Oke, pencarian anggota ya. Oke, nama filenya pencarian anggota.py ya. Selanjutnya kita copy modul yang akan diimport ya di sini. Kita copy saja di file peminjaman biar tidak prosesnya tidak terlalu lama. Oke, ini dia modul yang dibutuhkan ya, teman-teman. Selanjutnya kita ini bukan key main Windows ya, key dialog ya. Key dialog. Oke. Key dialog di sini karena tipe POM-nya adalah dialog ya. Oke, kita definisikan kelasnya. Oke. Oke, selanjutnya kita buat ini ya, variabel globalnya di sini. Itu ini ya, ID. Sini ID sama nama ya. Karena nanti yang tampil ketika memilih anggota itu adalah ID dan namanya yang akan ditampilkan di sini ya, ID. Jadi kita buat variabel untuk ini ya, variabel global yang privat ya untuk kelas pencarian anggotanya. Ini digunakan untuk menyimpan ID sama nama anggota yang dipilih ya pada POM pencarian. Selanjutnya kita definisikan konstruktornya.
Oke, nama formnya pom cari anggota .ui. Oke, sekarang kita coba running dulu ya ininya. Di sini kita copy saja yang ini. Oke, supaya gampang ya. Ini kita ganti pencarian anggota. Selanjutnya ini kita ganti exec ya, karena untuk menjalankan pom yang tipe dialog kita gunakan perintah ini ya. Bukan fungsi show tapi fungsi exec. Oke, sekarang kita running. Oke, ini tampilan dari pom pencariannya ya. Oke. Sekarang di sini kita tambahkan dulu judul sama ikonnya ya. Kemudian oke. Itu dia, kita coba running. Oke, ini tampilannya ya. Ini tampilan pom pencarian anggotanya. Oke, sekarang kita definisikan fungsi untuk menampilkan data bukunya ya. Nah, di sini karena data yang ditampilkan, ini untuk menampilkan data anggotanya ya. Karena data anggota yang ingin ditampilkan sama seperti pada pom data anggota, maka kita bisa copy fungsi untuk menampilkan data pada pom anggota tersebut ya. Oke, kita open dulu ini ya, kita buka file anggota ya. Di sini kelas anggotanya kita buka. Nah, kita bisa copy fungsi untuk menampilkan data anggotanya di sini. Oke, ini kita tampilkan. Kita copy ya. Sini kita copy di kelas pencarian anggota. Oke. Oke, ini dia. Pendefinisian fungsi tampil anggota ya di dalam kelas pencarian anggota. Nah, jadi ini untuk menampilkan data anggota pada tabel yang ini ya, pada tabel di form. Oke, kita simpan. Nah, kemudian setelah pendefinisian kita panggil ya, panggil di konstruktornya, kita panggil fungsi tampil data anggota. Oke, setelah itu kita coba running untuk melihat hasilnya. Oke, di sini data anggota telah berhasil ditampilkan ya. Jadi nanti di sini tinggal melakukan pencarian. Nah, untuk fitur pencariannya sendiri juga kita bisa ambilkan dari ini ya, kelas anggota. Di sini kita ambil fungsi pencarian ya, cari data anggota di file anggota.py ya. Nah, ini dia fungsi untuk melakukan pencarian data anggota. Nah, jadi kita copy saja di sini fungsi cari data anggota ya. Oke, kita copy.
Oke, kita copy. Kemudian kita paste di sini ya, di file pencarian anggota. Oke, di sini juga ada yang kelupaan kita copy ya, yaitu fungsi tampil pesan ya. Kita cari tampil pesan di file anggota.py ya. Kita tampil pesan di sini. Kita copy. Kemudian kita paste atau di ini ya, di file pencarian.py. Tempatkan di paling atas. Oke, teman-teman, ini dia. Jadi di pencarian anggota ini, kelas pencarian anggota, ada tampil pesan yang kita bisa copy dari file anggota sendiri, file anggota.py ya. Kemudian ada tampil data anggota, kita copy dari file anggota.py atau kelas anggota, dan file atau fungsi ya, sorry, agak belibet di sini. Fungsi cari data anggota itu kita copy dari file anggota.py ya. Kita copy untuk mempermudah, jadi kita tidak perlu mengetikkan kode programnya karena kita sudah melakukan fitur tersebut pada POM ini ya, POM anggota, data anggota perpustakaan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita tinggal gunakan, kita tinggal ambil fungsi yang dibutuhkan ya, tanpa mengetikkan ulang kode programnya. Oke, itu dia teman-teman. Oke, sekarang kita ini ya, kita running aplikasinya ya. Kita lihat POM hasil dari POM pencarian anggotanya untuk fitur pencarian data ya. Kita tambahkan event klik ya. Setelah kita tambahkan fungsi cari data anggota, kita buat event klik untuk tombol cari datanya ya. Kita lihat di sini, kita buat event klik untuk tombol ini. Button cari ya. Oke. Oke, kita simpan, kita run untuk melihat hasilnya. Oke, kita cari misalnya Hamzan ya. Kita ketikkan, kita tampil ya, kita tampilkan semuanya. Oke, kita lihat Agung. Oke. Oke, fitur pencariannya sudah berhasil kita buat ya. Sekarang kita tambahkan fitur untuk memilih datanya ya. Misalnya kita klik di sini, nanti detail dari data yang kita pilih atau klik akan tampil di POM POM peminjaman ya. Nah, di sini kita lihat ketika kita klik di sini yang terpilih ini ya, setiap kolom yang kita klik. Nah, sekarang kita atur dulu di sini properti selection mode-nya ya. Selection mode dari widget tabelnya. Sini kita atur selection mode-nya ya. Kita cari selection mode. Oke, di sini selection mode-nya single selection ya. Kemudian select behavior-nya select row ya. Oke, supaya yang dipilih itu adalah berdasarkan barisnya saja ya, satu baris seluruh datanya keblok ya. Oke, kita simpan. Jadi properti selection mode-nya single selection dan selection behavior untuk tabelnya itu select row ya. Kita simpan, sekarang kita lihat hasilnya ya. Oke, sudah. Jadi ketika kita pilih satu data, maka akan terblok semua kolomnya ya, itu maksudnya.
Oke, sekarang kita tambahkan fungsi untuk pemilihan datanya ya. Jadi kita definisikan fungsi di dalam kelas pencarian anggota ya di sini. Oke, di kelas pencarian anggota kita definisikan fungsinya ya. Oke, file data ya. Oke, sekarang oke, ini untuk menggabungkan namanya ya, nama depan, nama tengah, dan nama belakangnya. Selanjutnya kita simpan di variabel globalnya ya. Oke, kalau yang ini kita pindahkan saja ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, ini dia untuk menampilkan data anggota yang terpilih ya. Kemudian jadi ketika datanya dipilih nanti formnya akan langsung tertutup ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita buat event klik untuk tabelnya ya. Kita lihat dulu di sini objek name-nya data anggota betul ya. Sini ini tabel data anggota betul. Sekarang kita buat event klik untuk ini ya. Sorry, bukan event klik ya, tapi double klik ya. Supaya pemilihannya itu dilakukan dengan cara double klik ya. Jadi data yang dipilih itu akan diklik 2 kali baru bisa terpilih ya. Kalau 1 kali klik maka nanti, ketika berpindah, data, dia akan langsung terpilih ya. Jadi kita lebih baik menggunakan double klik ya. Oke. Coba kita running. Kita lihat hasilnya. Oke, ini. Kalau 1 kali klik dia akan menutup ya ininya kalau tadi kita membuat event klik ya, tapi karena kita buat event double klik, kita lihat. Jadi kalau ingin memilih, data anggotanya kita cukup klik 2 kali ya di sini. Maka, formnya akan tertutup dan nanti datanya bisa ditampilkan di, form peminjaman ya. Oke, itu dia teman-teman form pencarian data anggota.
Nah, sekarang kita integrasikan POM pencarian data anggota ini dengan POM ini ya. Kita buka POM-nya dulu dengan POM peminjaman, transaksi peminjaman. Oke, kita buka POM peminjaman. Jadi kita integrasikan dengan POM peminjaman. Jadi ketika tombol cari anggota ini ditekan, POM pencarian anggota akan muncul ya. Oke, sekarang kita integrasikan ya. Oke, kita ke file peminjaman .py. Nah, sekarang kita definisikan fungsi untuk menampilkan POM peminjaman ya. Sorry, ini POM anggota ya. Agak belibet ini teman-teman. Jadi karena buat videonya sambilan ya, jadi pikirannya ke sana kemari. Jadi kita ini ya teman-teman, kita buat fungsi untuk menampilkan POM pencarian anggota ya. Oke, sebelum mendefinisikan fungsi kita import dulu kelasnya ya, kelas pencarian anggota. Oh ya, import di sini kita tampilkan ya. Di sini kita tampilkan ini fungsinya ya, namanya tampil POM pencarian anggota. Oke, kita POM sama dengan form. Nah, selanjutnya di sini oke, self kita tampilkan ininya ya, datanya. Pada POM data anggotanya. Oke, self. Ini pengaksesan variabel global ID sama variabel global nama ya dari kelas pencarian anggota. Oke, ini cara menampilkan ID sama namanya ya. Oke, itu dia teman-teman. Sekarang kita lihat ya, kita uji coba. Kita uji coba untuk POM peminjamannya setelah kita integrasikan POM pencarian data anggotanya ya. Sekarang kita tekan tombol cari anggota ya. Oh sorry, di sini kita lupa ya. Kita buat dulu event kliknya ya, teman-teman. Sini kita buat event kliknya. Oke, ini dia pencarian anggotanya. Kemudian kita running ya untuk melihat hasilnya. Oke, sekarang kita coba ya, kita running. Kita cari misalnya Hamzan. Oke. Nah, sekarang kita pilih double klik. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, error ya teman-teman, berarti ada yang salah di sini. Oke, ada yang salah, jadi kita perbaiki dulu. Oke, kita cari kesalahannya di sini ya, POM peminjaman.
Kita lihat dulu di sini benar nggak ininya ya. Edit ID anggota ini, edit nama anggota ya. Kemudian di sini pom pencarian anggota. Oke, kita lihat dulu ya di sini errornya. Oke, kita ini ya. Oke. Sini ada yang salah ya. Jadi di sini menampilkannya gagal, berarti kita ini dulu ya teman-teman. Caranya adalah kita buat di sini kita ke pom pencarian anggota ya. Kita ke kelas pencarian anggota. Udah buka file pencarian anggota.py ya teman-teman. Di sini kita sudah menyimpan data ini ya datanya. Data anggota yang dipilih, ID sama namanya sudah kita simpan dalam variabel. Ya, karena di sini variabelnya berupa variabel privat, jadi kita tidak bisa ya teman-teman ini, kita tidak bisa mengakses langsung ya dari objeknya. Jadi kita buat ini ya, kita buat fungsi ya, kita definisikan fungsi get data anggota ya. Oke teman-teman, di sini kita return self ID, self dot nama ya. Ini untuk mengakses ID dan nama dari data anggota yang dipilih ya. Baru kemudian kita ke file peminjaman.py ya. Nah, di sini kita panggil fungsi dari get data anggota tadi ya. Di sini. Oke. Sini ID ID anggota, nama anggota ya. Sama dengan get data anggota. Oke, sekarang kita tampilkan di sini ID anggota. Kemudian di sini nama. Oke, kita simpan, baru kita running. Kita lihat hasilnya ya. Kita lakukan pencarian anggota ya, misalnya di sini. Oke. Oke, tampil ya teman-teman. Itu dia cara memilih anggota ya yang akan melakukan transaksi peminjaman. Oke, di sini bisa kita lihat data detail dari anggota yang akan melakukan peminjaman berhasil dilakukan ya, ditambahkan. Jadi fitur untuk pencarian anggota sudah kita tambahkan pada pom peminjaman. Selanjutnya kita buat ini ya, fitur pencarian untuk data bukunya. Oke, sekarang kita tambahkan ini ya, fitur untuk pencarian data buku ya. Kita buat pom pencarian bukunya terlebih dahulu. Kita desain pomnya ya. Kita desain Oke, kita tutup dulu ini. Oke, kita desain di sini kita buat aja ini ya. Kita klik new. Kemudian tipenya ini ya dialog without buttons ya, sama seperti
POM pencarian data anggota. Untuk lebarnya sini kita lihat, kita samakan ya ukurannya 574 kali 359 ya. Kita ubah sini 574 359 ya. Oke. Itu dia sama ukurannya ya. Nah, untuk ininya kita copy saja dari POM pencarian anggota ya. Sini untuk pencarian bukunya. Oke, kita ke bawahin dikit ya. Bawah di sini SBN atau judul buku ya yang di sini teksnya kita ubah jadi SBN atau judul buku ya. Jadi pencariannya berdasarkan ISBN atau judul bukunya ya. Kita ubah lebarnya supaya proporsional. Oke, kita simpan ya formnya. Kita kasih nama POM cari buku. Oke, sudah. Kita simpan ya. Kita simpan untuk tabelnya biar gampang ya, biar gampang karena data buku yang ingin ditampilkan sama seperti data ini ya, data pada POM data buku. Jadi kita buka dulu rancangan POM data buku ya, POM buku di sini. Oke, kita ambil saja tabelnya ya di sini supaya tidak ribet ya. Jadi kita copy saja supaya cepat tabel yang ada di POM buku ya. Untuk ukurannya kita bisa ubah supaya proporsional di sini lebarnya ya. Nah, lebarnya, tingginya juga kita sesuaikan dengan POM ya. Oke, itu dia. Nah, untuk ininya kita tutup ya kalau sudah selesai. Jadi ini dia, kita simpan ya. Kita simpan. Oke, ini dia rancangannya ya. Sekarang sudah kita rancang POM pencarian bukunya. Sekarang kita buat kelasnya ya. Kelas untuk pencarian buku, data buku ya. Oke, kita buat filenya, kita simpan ya. Dengan nama pencarian buku. Oke, untuk selanjutnya kita import beberapa modul ya. Biar gampang kita copy saja dari ini ya, pencarian anggota. Oke, di sini kita paste. Nah, ini dia modul-modul yang dibutuhkan di file pencarian buku.py ya. Selanjutnya kita definisikan kelas ya. Kelas dengan nama pencarian buku. Kelas basisnya itu KeyDialog ya. Oke, di sini selanjutnya kita definisikan ini ya variabel globalnya ISBN. Kemudian judul ya. Karena yang ingin kita ambil nanti adalah ISBN dan data judulnya ya. Selanjutnya kita definisikan konstruktornya ya. Nih.
Oke, soalnya kita running ya, kita tes running. Kita copy aja kode untuk menjalankannya di file pencarian anggota ya. Sini biar tidak terlalu lama ya waktu untuk videonya, durasinya kita ganti menjadi pencarian buku. Jadi karena fitur-fitur untuk pencarian buku ini sebenarnya sudah kita buat di POM data buku, jadi nanti kita bisa copy ya kode programnya di sana. Oke, sekarang kita running. Oke, ini dia POM ini ya, cari data buku. Oke, tabelnya belum kita simpan ya di sini, makanya nggak terdeteksi. Oke, perubahan sudah dilakukan, kita running. Oke, tampil ya. Nah, sekarang kita ini ya, copy fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk pencarian buku ya. Kita copy kode programnya dari file buku.py ya. Oke, kita buka file buku.py, kelas bukunya ya. Kita copy fungsi tampil pesan pertama. Oke, kita paste di ini ya, file pencarian buku. Selanjutnya kita copy fungsi tampil data buku ya. Tampil data buku. Oke, kita tampil data buku. Tampil data bukunya, kita copy saja ini ya. Apa namanya? Kita copy fungsi cari ini ya. Cari data buku. Oke, copy fungsi cari data buku ya. Di sini. Oke. Kita paste ya. Sini kita ubah menjadi fungsi namanya bukan cari buku ya, tampil data buku dulu. Karena kita ingin menggunakan ini ya, query join-nya ya. Kita modifikasi yang kita copy menjadi tampil data buku ya. Kemudian ini kita ubah, di sini tidak ada kata kunci. Oke, sini untuk menampilkan data buku awal ya. Jadi, terus di sini, oke. Nah, di sini where-nya kita hapus ya. Di sini where-nya itu kita hapus teman-teman. Oke. Oke, ini kita hapus. Nah, oke. Ini untuk menampilkan data bukunya ya. Jadi ini query join-nya ya, query 3 tabelnya. Sekarang kita panggil fungsinya di konstruktor kelas ya. Oke, kita lihat hasil running untuk POM pencarian buku ya, pencarian data buku. Oke, di sini kita lihat data bukunya berhasil ditampilkan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya baru kita copy untuk pencarian datanya ya. Di sini kita copy, kita ke file buku.py, kita copy fungsi cari data buku. Ini baru fungsi untuk melakukan pencarian ya. Pencarian data bukunya. Ini untuk menampilkan ya, bukan. Nah, ini untuk melakukan pencarian. Oke, kita lihat ini kata kunci. Betul ya. Oke. Ini cari data buku, benar. Sekarang kita tes ya, kita buat event klik untuk tombolnya ya.
Oke, ini penklik untuk tombol cari ya. Sekarang kita running untuk melihat hasilnya. Oke, ini pencarian data buku, kita cari berdasarkan ISBN-nya ya, kita cari pemrograman. Oke, muncul ya bukunya, kita cari data science, muncul ya, coba oke, kita coba berdasarkan ID-nya 9089 ya. Oke, sini tidak ada karena tidak ada. Coba kita 90878781678. Tidak ada ya. Kita lihat ininya fungsinya ya. Sorry, ini bukan berdasarkan judul ya, bukan berdasarkan ISBN, tapi berdasarkan judul atau nama penulisnya ya. Kalau ISBN kan susah carinya ya teman-teman. Jadi di sini nama list atau judul bukunya ya. Oke. Sudah ya. Nah, kita running. Kita cari berdasarkan nama penulisnya, misalnya Hamzan ya. Oke, ketemu ya teman-teman. Jadi fitur pencarian data untuk cari data buku itu udah berhasil. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk mengambil detail dari buku yang dipilih ya. Sini kita definisikan fungsi ya. Oke, data terpilih ya. Oke, ini item. Oke, baru ini kita ambil judulnya ya. Judul sama ISBN-nya. Oke, ISBN. Lihat bener ya, judul nama variabelnya. Oke. Oke, setelah mengambil menampilkan detail data buku terpilih, sekarang kita gunakan ini ya, kita definisikan fungsi untuk mendapatkan datanya ya, yang nantinya akan dipanggil di di ini ya, di pom peminjaman ya. Sebenarnya bisa juga kita lakukan di sini ya. Sorry, ini untuk ngelosnya ya. Solve. Kita close ya, sorry. Sini ketika memilih data, data ISBN dan judul disimpan di variabelnya, kemudian POM-nya tertutup ya. Jadi kita solve.close dulu ya, kita tutup POM-nya. Di sini kita mendefinisikan fungsi untuk mendapatkan atau mengakses data ISBN dan judulnya.
Oke, ini dia fungsi-fungsi pada ini ya, fungsi pada kelas pencarian buku. Selanjutnya kita integrasikan ini ya teman-teman. Sebelum kita integrasikan kita uji coba dulu lah. Oke, kita lihat hasil runningnya, kita cari misalnya kita pilih datanya ya, data bukunya, data science misalnya kita double klik. Seharusnya keluar ya, karena di sini tidak keluar, formnya tidak keluar karena kita belum membuat event double klik untuk, tabel data bukunya ya teman-teman. Sekarang kita tutup dulu, kita buat event klik ya, event double klik di sini untuk tabelnya. Oke, kita running. Kita pilih bukunya. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita integrasikan dengan POM peminjaman. Kita buka file peminjaman.py. Kemudian kita import di sini kelasnya ya. Oke, baru kita definisikan ini fungsi untuk menampilkan POM ini ya, POM pencarian buku. Oke, gitu dia. Kita sekarang buat ini ya, buat event klik untuk tombol pencarian ini apa namanya, tombol cari buku ya. Ini event kliknya, sekarang kita running POM peminjaman bukunya. Kita cari anggotanya, kita pilih. Nah, sekarang kita cari data bukunya. Oke, tampil ya teman-teman di sini. Jadi buku yang ingin dipinjam tinggal dipilih, dicari, dipilih, nanti akan tampil detailnya. Oke, itu dia. Jadi di sini teman-teman kita sudah belajar membuat POM peminjaman ya, mendesain POM peminjaman, kemudian membuat POM pencarian data anggota, membuat POM pencarian data buku, kemudian mengintegrasikannya dengan POM peminjaman. Jadi di POM peminjaman ini kita sudah tambahkan fitur cari data anggota dan cari data buku. Oke teman-teman, sekian video tutorial pada kesempatan kali ini. Jangan lupa pantengin terus channel Lombok Programming Academy untuk kelanjutan dari video tutorial pembuatan POM peminjaman buku ya untuk aplikasi database perpustakaan yang dibangun. Oke teman-teman, sekian videonya. Semoga video pada tutorial kali ini bermanfaat. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silahkan tuliskan di
kolom komentar, nanti akan dijawab secepat mungkin. Oke, teman-teman, itu saja. Terima kasih. Bye-bye.